Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan kami lanjutkan dengan sesi berikutnya yang akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Pande Putu Janurage, MKes Doctor of Public Health, terkait dengan topik strategi promosi kesehatan dan penemuan kasus suluh dan temukan. Kami persilakan kepada Prof. Pande. Dan sedikit ulasan dari CV beliau. Beliau yang saat ini concern pada bidang HIV, tepatnya sebagai Ketua Jaringan Peneliti HIV JPHIV, dan beliau saat ini sebagai profesor di Universitas Udayana. Oke, selamat sore untuk kita semua. Ketemu lagi dengan wajah saya, mohon maaf tidak bosan. Satu-satunya alasan kenapa saya sering tampil adalah kita tidak punya cukup dana untuk membayar moderator lebih banyak. Ya, itu pengakuan jujur dari panitia. Nah, kita memframe atau memformat Pernas kali ini dengan konsep stop, suluh, temukan, obati, pertahankan, dan pencegahan. Nah, sehingga untuk sesi pertama ini kita akan mulai dari suluh. Kita punya 4 orang pembicara, 2 pembicara sangat senior, profesor, dan 2 pembicara peneliti muda yang bersemangat. Jadi ini gabungan senior dan bukan junior ya, peneliti muda yang penuh semangat. Nah, yang pertama kita akan mendengar dalam konsep lebih ke edukasi. Jadi akan disampaikan oleh Profesor Sahrotur Hinduan, SPSI MOP PhD. Beliau adalah akademisi dari sudah ada di depan CV beliau. Saya kesulitan membaca. Kayaknya saya harus turun. Ya. Beliau adalah akademisi di Unpad. Beliau juga adalah reviewer dari berbagai jurnal. Keahliannya lebih banyak memang di bidang psikologi, dan kemudian aktif sebagai working group leader health promotion at school working group di Center of TB HIV FK Universitas Padjadjaran selama lebih dari 10 tahun. Nah, beliau mohon maaf tidak bisa hadir secara langsung. Beliau akan memberikan materi via Zoom, tapi nanti ada Mbak Mawar ya yang katanya siap mengantisipasi isu yang terjadi di lapangan begitu ya. Beliau sudah hadir di online? Saya tidak memanggil pembicara yang lain karena nanti takut sakit leher pembicara yang lain di depan, nggak bisa ngelihat layar. Sudah hadir. Oke, yang berikutnya yang juga akan menjadi yang maju gitu. Yang maju adalah Mbak Mawar, SPSI. Beliau peneliti di RC3ID Unpad Bandung, sedang terlibat dalam studi PrEP user di Indonesia, dan juga punya banyak pengalaman di UNFPA sebagai konsultan dan juga dalam berbagai penelitian terkait dengan key population. Ini yang mau presentasi Prof-nya atau Mbak Mawar? Separuh-separuh, oke. Oke, silakan Prof, dimulai. Gimana saya tahu beliau sudah hadir di layar? Belum hadir? Oke, belum. Gimana? Sudah online? Prof Sahru, apakah suara saya terdengar? Belum ya? Kalau belum, kita Mbak Mawar bisa presentasikan atau bisa? Oke, silakan Mbak Mawar. Untung kita punya pemain pengganti. Oh, sudah masuk? Oh ya, suara beliau tadi masuk. Terdengar Prof, terdengar. Terima kasih banyak. Bisa dibantu panitia?
beliau share screen untuk kita. Sudah Prof, sudah. Terima kasih. Mohon maaf kalau membingungkan karena dua pemain untuk satu slide. Tapi pada intinya adalah Prof. Rosi ingin berbagi kesempatan ini juga kepada saya untuk bisa menceritakan sedikit kegiatan yang kita sudah lakukan di Kota Bandung. Saya akan menyampaikan mengenai Lollipop beberapa slide, nanti Prof. Rosi akan melanjutkan untuk program pendidikan kesehatan reproduksi yang sudah dilakukan di Kota Bandung dan tingkat nasional. Baik, next. Oke, kita lanjut. Next. Mohon maaf ya Prof, jadi asrat. Ya, untuk Lollipop ini sendiri sebenarnya sudah agak lama ya, ada suhunya juga di sini Mbak Ayu. Saya acknowledge juga karena beliau juga yang salah satu menginisiasi program ini di Kota Bandung dan luar biasa. Logo itu tertempel di beberapa layanan kesehatan di Kota Bandung dan cukup menarik perhatian, di mana dalam program ini sebenarnya kita berupaya untuk menerapkan 4 pilar ini, yaitu enabling environment, kemudian meningkatkan demand creation, ya, meningkatkan akses dari populasi kunci muda kepada layanan kesehatan, dan tapi di lain pihak juga kita perlu untuk menyiapkan supply side-nya. Dan tentu saja hal tersebut perlu sangat didukung oleh strategic information, yang salah satu upaya untuk pemenuhan strategic information itu adalah sebuah survei yang kita lakukan di akhir program sebenarnya. Jadi baseline-nya sudah dilakukan sebelumnya dan itu memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan bagaimana kita bisa meningkatkan demand dan supply-nya tadi. Lalu di akhir program, yaitu di tahun 2019, sudah cukup lama Prof sebetulnya, tapi tindak lanjut dari ini belum banyak lagi dilakukan. Jadi mungkin rekomendasi dari apa yang sudah kita lakukan kemarin itu bisa kita lanjutkan sekarang. Dan ini adalah survei yang dilakukan setelah program, bahwa di sini bisa kita lihat ada sekitar 600-an anak muda yang kita lakukan IBBS kepada mereka. Jadi sebenarnya yang ingin diukur lebih banyak itu adalah mengenai perilaku mereka dalam kesehatan. Kalau kita bisa lihat datanya itu ada 185 PWD ya, kemudian 186 FSW, 209 MSM, di mana usia mereka rata-rata adalah antara berbeda-beda ya, berbeda-beda median usianya. Namun kalau kita bisa lihat sebenarnya yang paling muda itu kebetulan waktu itu terjaring adalah di FSW. Median age-nya adalah 16. Kenapa bisa terjaring ke sana? Untuk penelitian ini kita memang menggunakan metode RDS ya. Kemudian dari situ, dari benih-benih yang kita tanamkan, ternyata yang lebih banyak bergulirnya itu adalah di kelompok FSW muda, dan itu cukup alarming sebenarnya karena sebagian besar itu usianya adalah di bawah 20 tahun. Lalu kalau kita lihat dari perilakunya, memang mohon maaf Prof. Rosi yang sebelumnya dulu.
Ya, yang bahwa untuk penggunaan kondom itu memang masih sangat rendah. Terutama kalau dilihat dari pengetahuan sebenarnya cukup baik, tapi dalam implementasi perilaku ini yang memang masih ada gapnya. Next slide. Nah, ini adalah yang punya commercial partners, berapa persen yang menggunakan kondom pada last sexual intercourse. Tadi sekali lagi ini untuk orang muda ya, jadi 15 sampai 24 tahun. Di sini mungkin bisa kita lihat bahwa tentu saja belum sampai 80%. Lalu kalau dari MSM-nya itu juga masih banyak yang tidak menggunakan kondom, dan cukup alarming juga adalah mereka sebagian besar melakukan hubungan seksual itu di bawah pengaruh alkohol. Dan untuk hasil tes HIV-nya sendiri di FSW itu tidak ada, 0,5%, 3% di TG, tidak ada di PIWIT, namun di MSM itu 30%. Jadi dari 209 yang kita ambil datanya, 30% diantaranya adalah positif HIV. Namun karena ini adalah survei dan lain sebagainya, memang tidak bisa ditindaklanjuti, tapi kita sediakan nomor kontak jika mereka ingin mendapatkan hasil ataupun jika membutuhkan dampingan lanjutan. Next. Ya. Baik, terkait dengan rekomendasinya mungkin saya lanjutkan ke Prof. Rosi. Silakan Prof untuk langsung masuk juga nanti ke program hebatnya. Terima kasih. Dua menit lagi, Prof.
Oke, terima kasih banyak Prof. Saharutur dan juga Mbak Mawar. Oke, kalau ada pertanyaan kita tunggu sampai semua pembicara selesai pada sesi ini. Yang kedua adalah presentasi yang berjudul Penguatan Strategi Screening HIV Mandiri di Komunitas melalui Pengembangan Sistem Informasi yang Efektif dan Berkelanjutan. Kita tahu bahwa CBS atau Community Based Screening dan juga HIV Self Testing sudah diselenggarakan sebagai program nasional mungkin sudah sejak 2016 atau 2020 ya. Tapi kemudian juga ada beberapa masalah terkait dengan manajemen informasinya, dan Ngakan Putu Anom Harjana adalah seorang akademisi dari Universitas Udayana yang juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan penanggulangan HIV secara nasional dengan berbagai partner pembangunan, akan menyampaikan analisis kajian secara mendetail terhadap hal ini. Silakan, Anom. Selamat sore Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Masih, oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Anom. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil kajian dari unit penelitian yang dilakukan oleh CPHI bersama dengan beberapa partner. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Pande, inti dari paparan ini adalah bagaimana mengevaluasi pelaksanaan sistem pencatatan dan pelaporan dari program HIV self-testing atau yang lebih umum diketahui oleh teman-teman ataupun Bapak Ibu adalah CBS, program CBS seperti itu. Oke, mungkin bisa di next. Oke, jadi secara umum untuk CBS ini adalah salah satu rekomendasi dari WHO, di mana penerapan dari HIV self-testing memang secara evidence ini bisa meningkatkan angka temuan kasus seperti itu. Dan Indonesia sebenarnya dari hasil studi dari data ini, data tahun lalu Bapak Ibu ya, studinya dilakukan tahun lalu, jadi memang update datanya mungkin sudah berubah kalau dibandingkan dengan situasi sekarang. Dan di situasi tahun lalu untuk CBS ini masih akhir tahun itu masih belum mencapai target. Bisa di next. Nah, setelah kami lakukan penelusuran, ternyata beberapa penyebab dari CBS ini tidak mencapai target. Itu yang pertama adalah karena terkait dengan bagaimana persepsi dari masyarakat atau yang menjadi target atau klien terkait dengan efektivitas dari CBS ini gitu. Kalau informasi yang beredar di masyarakat kan HIV salah satunya menyebar juga dari misalkan air liur gitu. Tetapi kenapa tesnya dari air liur? Nah, itu salah satu hal yang membuat CBS ini tidak bagus penerimaannya seperti itu. Nah, di sisi lain juga penerapan CBS ini yang menjadi kendala adalah bagaimana confirmatory testing itu sangat rendah, bahkan di bawah 60%. Idealnya kan kalau misalkan semua orang yang melakukan CBS lalu melakukan tes konfirmatori harusnya 100% gitu. Tetapi ini masih di bawah 60%. Berikutnya, karena rendahnya confirmatory testing ini menyebabkan link to treatmentnya juga rendah. Dan berikutnya HIV self-testing dalam konteks Indonesia ini masih diterapkan sebagai screening. Padahal di beberapa negara HIV self-testing juga bisa diterapkan sebagai diagnosis seperti itu. Dan berikutnya hal ini yang menyebabkan bagaimana pemantauan penggunaan dari HIV self-testing ini sangat sulit. Apabila misalkan self-testing ini digunakan, karena selama ini dari regulasi tidak ada misalkan seandainya ini diterapkan bebas seperti alat tes kehamilan seperti itu, jadi bagaimana sistem pelaporannya itu yang sulit. Padahal sebenarnya idealnya pelaporan dari HIV self-testing ini sangat diperlukan apabila untuk melihat efektivitas dari program.
Nah, karena itu mungkin bisa di next. Berikutnya dalam implementasi HIV self testing ini di Indonesia masih diterapkan sebagai implementation trial seperti itu dengan beberapa kendala juga, yang mana pelaksana dari program HIV self testing ini mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan masing-masing. Di sini misalkan dari Kementerian Kesehatan ada sistem CBSIH, lalu ada Spiritia, ada mengembangkan SIMS, Sistem Informasi Manajemen Spiritia. Dan hal ini menyebabkan adanya variasi dalam sistem pencatatan dan pelaporan CBS, dan ini tentu akan memberikan peluang adanya miss ketika proses validasi seperti itu. Karena itu ketika proses validasi ini seringkali sulit menentukan data mana sebenarnya yang benar seperti itu. Berikutnya bisa di next. Nah, karena itu tujuan dari studi ini adalah melihat bagaimana persepsi dari pengguna sistem pencatatan dan pelaporan terkait dengan implementasi CBS ini, dan harapannya dari persepsi tersebut bisa dilihat seberapa banyak hal yang harus diperbaiki. Mungkin bisa di next. Nah, prosedurnya kami melakukan survei dan juga wawancara mendalam dan FGD dari beberapa implementing partner. Berikutnya bisa di next. Nah, ini rancangan studinya, beberapa informasi yang kami kumpulkan. Jadi hasil kuantitatif dan kualitatif kami kombinasikan sehingga merumuskan satu rekomendasi yang kira-kira sesuai. Mungkin bisa di next. Nah, ini secara umum gambaran karakteristik demografi dari responden. Respondennya di sini adalah teman-teman field koordinator dan juga teman-teman PL dan juga koordinator seperti itu yang memberikan pelayanan HIV self testing ini. Berikutnya bisa di next. Nah, di sini mungkin bisa di next. Nah, kalau kita lihat pola sistem pencatatan dan pelaporannya adalah secara sentralistik atau nasional, ada CBSIH dan ada SIMS. Masing-masing implementing partner di daerah itu menerapkan sistem pencatatan baru, ada berupa Google Form atau Kobo Toolbox di sini. Jadi ada alat bantu yang digunakan oleh teman-teman PL, dan nanti alat bantu ini yang akan direkap ke sistem CBS seperti itu, termasuk juga yang SIMS. Jadi masih ada variasi antara sistem pencatatan di level pusat dan juga di level daerah. Dan mungkin bisa di next. Nah, kita juga tanyakan bagaimana responden itu merespon dari sisi kemudahan menggunakan masing-masing aplikasi. Bagaimana mereka merespon kemudahan menggunakan Google Form. Google Scholar itu untuk penelitian. Google Form. Berikutnya adalah menggunakan aplikasi Kobo, lalu menggunakan SIMS dan juga CBSIH. Nah, di sini ada beberapa variasi. Ada yang menyatakan cukup mudah, ada juga yang menyatakan cukup sulit. Berikutnya mungkin bisa di next. Nah, ini dari sisi aspek kemudahan, aspek enjoyment atau seberapa happy mereka menggunakan sistem gitu. Memang dari sisi kuantitatif tidak terlalu banyak yang bisa kita ibaratnya dapat informasi. Karena itu mungkin bisa next ke hasil kualitatif. Bisa di next. Nah, yang menjadi isu di sini adalah bagaimana persepsi manfaat dari masing-masing sistem pencatatan dan pelaporan gitu. Karena teman-teman sudah terbiasa menggunakan Google Form dan Kobo, ini secara manfaat dirasa membantu. Kalau sebelumnya kan masih menggunakan sistem manual pencatatan, jadi mereka harus catat di kertas dulu lalu di input, itu
terkesan 2 kali atau beberapa kali. Nah, dengan adanya penerapan Kobo Toolbox dan juga Google Form ini sebenarnya sudah sangat membantu seperti itu. Bisa di next. Nah, yang menjadi concern adalah keamanan data. Karena Google Form dan juga Kobo Toolbox ini open source, siapa saja bisa membuat. Nah, sedangkan yang dimasukkan adalah by name by address, termasuk juga status dari CBS-nya seperti itu. Nah, ada kekhawatiran dari teman-teman PL dan koordinator tentang bagaimana keamanan datanya seperti itu. Apalagi pas survei ini dilakukan, lagi heboh kasus hacker Bjorka itu gitu ya. Jadi masih jadi isunya ini jadi kekhawatiran gitu. Mungkin bisa next. Yang menjadi tantangan ketika implementasi yang dirasakan adalah faktor koneksi internet gitu. Karena kalau menggunakan yang turunan dari SIM-S, yaitu menggunakan Google Form, ini kan harus online terus gitu. Jadi ketika mengisi data penjangkauan di lapangan, ini teman-teman harus memastikan koneksinya, dan itu seringkali miss di situasi di lapangan. Tetapi bagi teman-teman yang menggunakan Kobo Toolbox, ada sistem yang bisa offline. Jadi itu akan memberikan manfaat juga. Berikutnya adalah mungkin bisa di next. Nah, berikutnya yang menjadi concern adalah teman-teman di daerah ini memerlukan technical assistance yang berkesinambungan. Meskipun dari sisi pedoman itu sudah disiapkan, dari sisi tutorial video bagaimana cara menggunakan sistem ini sudah ada, tetapi seringkali errornya itu di luar dari pedoman dan video. Karena itu diharapkan ada tim yang standby untuk memberikan masukan seperti itu. Berikutnya bisa di next. Jadi ekspektasinya untuk pengembangan ke depan adalah tentu dari sisi kelengkapan fitur, ini harapannya bisa lebih lengkap karena memang untuk implementasi kebutuhan fiturnya ada beragam. Ada lembaga yang menyebutkan mereka akan lebih mudah diberikan Excel kosong, lalu nanti datanya di copy paste ke sana, sehingga nanti ketika di-upload di sistem CBS itu bisa otomatis gitu. Dan kalau dibandingkan dengan yang SIM-S dengan yang CBS, SIM-S ini sudah memungkinkan fitur itu. Jadi istilahnya bulk upload gitu. Sekalian bisa upload banyak file gitu. Nah, CBS harapannya juga bisa dikembangkan untuk fitur itu. Mungkin bisa di next. Nah, jadi yang paling penting di sini karena variasi sistem pencatatan dan pelaporan ini sangat banyak, padahal program yang dicatat dan dilaporkan itu adalah program yang sama. Jadi usulannya adalah mengapa tidak menggunakan satu sistem atau single system. Dan studi ini juga karena dilakukan sebelum wacana DTO, yaitu Data Transformation Officer, yang bagaimana transformasi digital melalui Satu Sehat itu dilakukan. Jadi sebenarnya kalau melihat tren yang sekarang, SIHA yang nanti bisa jadi super apps, bisa mengakomodasi semua integrasi program di bawah, itu sebenarnya sudah menjawab kebutuhan dari studi ini, Bapak Ibu. Karena itu mungkin bisa di next kan. Oke. Dan satu kata kunci lagi, apakah memungkinkan akses dari CBS SIHA misalkan atau satu single system ini bisa diberikan ke level PL, sehingga nanti PL menggunakan satu aplikasi yang sama sehingga validasinya berjenjang gitu. Jadi harapannya tidak lagi di implementing partner itu menggunakan Google Form, menggunakan Kobo atau menggunakan aplikasi lain yang jika diintegrasikan datanya itu seringkali sulit atau tidak bisa integrasi, yang akhirnya harus di-download manual, divalidasi manual gitu. Jadi harapannya sistemnya bisa diakses sampai level VL dan proses validasinya bisa berjenjang. Mungkin seperti itu dari hasil paparan ini. Bisa di next. Oke, next. Nah, kelemahan dari studi ini karena memang hanya di 3 kabupaten kota, jadi mungkin tidak mewakili seluruh Indonesia, Bapak Ibu, tetapi cukup memberikan gambaran tentang bagaimana kendala yang ada di lapangan. Baik.
Dari saya mungkin seperti itu karena keterbatasan waktu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Prof. Pande. Ya, makasih. Mohon maaf kalau berapa kali harus angkat tangan moderatornya. Ya, kita harus kejar-kejaran karena tadi kita mulai terlambat, jadi dan hotel juga dibatasi waktu pemakaiannya. Ini panitia kok ngomong duit terus dari tadi, nggih. Sindiran ini, sindiran. Pembicara ketiga kita, ini yang satu-satunya pembicara internasional yang kita punya di Pernas ini adalah Profesor Ralph Hammers. Profesor Ralph Hammers adalah ahli penyakit infeksi, penyakit menular. Beliau juga profesor di Oxford University dan sekarang kebetulan juga bekerja di FKUI di EUCRU ya, di EUCRU. Dan mungkin juga teman-teman terutama klinisi kenal beliau. Ini penelitian yang sangat menarik berkaitan dengan infeksi HIV akut. Silahkan Prof. Time is yours. 10 minutes, no more than that. Shall I stand here? Selamat sore. Ibu dan Bapak, saya senang sekali berbicara untuk proyek Interact. Terima kasih kepada Prof. Pande untuk undangan, and I will speak in English. And I just prepared a presentation for 15 minutes, so I will speak very fast, so to make it very challenging for you. No, I will give you the headlights. So, Indonesia intervention study to test and treat people with acute HIV infection. This is an ongoing study. We have been doing this study for the last 6 months in Jakarta and Bali, and I'm very happy to talk you through it, and I'm really happy to discuss this study in particular because I think it's a great example of interdisciplinary work and implementation research, just like Prof. Pande has spoken about in the introduction of in the opening address. Next slide, please. So the Interact Consortium actually has many members. In Indonesia, oh, that was the wrong button. Indonesia on the left side, so Atmajaya, Prof. Ewanto leading the study. See, it turns off. I will just wave. Atmajaya, Udayana, Prof. Pande, Prof. Evi also involved, and most importantly the clinical sites providing sexual health services to key populations, Bali Peduli in Bali in 2 locations, led by Dr. Henry, and Globalindo in Jakarta, led by Bu Noor and Dr. Eric. Then on the right hand side we have some partners in the UK and the Netherlands who have, and in Kenya, who have had similar experiences of running projects like this, targeting high-risk populations and implementing testing for acute HIV infections, and being very successful in integrating that in an intervention model that actually led to a reduction of new infections in the end. So we are all very aware about the fast-growing HIV epidemic in specific groups in Indonesia, not overall, and I just updated the one number, 526,000, but I did not update the second number because I saw the number estimated last year is only 26,000 new infections. But I think it is an increase or a continuous problem in specific groups, especially young urban MSM, transgender people and sex workers and their clients. And those groups are the ones we try to target and actually increase the success of diagnosing them. And the concepts behind this, of course, is to strengthen cascades of care to make sure people that are diagnosed are also coming to treatment and are then being successfully treated. And the second important note here is that we now know that as a patient, being undetectable, having an undetectable virus in the body also means that you cannot transmit sexually the virus to your partner. However, in Indonesia, we've seen cascades to be all fractured, meaning that there are significant gaps going from those who have HIV, those who know their status, then those who actually are accessing a link to care, going to treatment and having successful treatment as measured by viral load. And a very interesting study already a few years ago, the HATI study, led by Prof. Pande, demonstrated that this is the same or even worse in specific key populations on the right.
And that's really complex. There are many social, economic, and structural factors. And one important aspect to that is also that there is stigma associated with the healthcare system. So to be able to break that, there is a need for tailored services to specific key populations so they feel welcomed for testing and also come back for more testing so they can be counseled and tested regularly. Now, a new intervention, acute HIV infection, just a bit of background, means intervening at the very early stage of infection when the virus has just entered the body. And this is a stage that is often missed by doctors because, and also by people involved, because it gives very mild symptoms and very aspecific symptoms. But it is also known that if you're able, it's also known that this is a period of time where transmission happens, is very likely to happen because of the high viral load and the high sexual behavior associated with the risk group we're talking about. Estimated at sexual transmission risk of 12 times higher during acute infection compared to chronic infection. And some populations, it has been estimated that acute HIV infection is responsible for 10 to 50% of new infections. So if you look at that, it's a great opportunity to try and intervene during the very early stage of an HIV infection. And we have tools to do that. So we all know that the standard test is a third-generation antibody test, but it misses people who are very early on in their infection when the antibodies are not yet detectable in blood. Then we have fourth-generation antigen and antibody tests that are already more sensitive. And then we have HIV RNA or DNA tests that are super sensitive. And that is the test we are using here. So these are tests that we're also using for monitoring during treatment or using for diagnosis of early infant diagnosis. So these tests are already commonly used. They're just not applied in this specific diagnostic setup because they are expensive to apply. Now, we don't have a lot of evidence in Asian populations to what extent acute HIV infection drives the epidemic, so this project can contribute to fill that knowledge gap. So the benefits of testing and treating during acute infections are several. They are at the community level and at the individual level. It's breaking the chain of transmission because at that stage viral loads are super high. There are opportunities to enhance partner notification because the partners of people with early infection are also very likely to have early infection. And also people who test negative for acute infection are then probably the target population for PrEP. They are the most high-risk population that you want to have enrolled in a PrEP program. On the right-hand side, for individuals, there's also a lot of benefit. It's now becoming clearer and clearer that the earlier you start with treatment, the better it is for the patient. So the immune system is preserved, the viral reservoir in the body is limited as possible, and that has health benefits in the long term. And then the last but not least, reduction of shame and stigma. If a person living with HIV, newly diagnosed, realizes that by an early intervention, the viral load can be reduced rapidly, I think that can greatly contribute to reducing stigma associated with being viremic or having a virus in the body. So intervention models like this have been applied in other settings, but not yet in, this is all high income settings, but not yet in middle income or low income settings. So that's what we're trying to do here. And it's a combination of risk scores, asking questions about a person's risk, and applying in a targeted way HIV RNA or DNA testing. So we're looking, because this is implementation research, we're looking at effectiveness, acceptability, feasibility, and also in the end use these data to model with mathematical modeling the impact on the HIV epidemic if these type of interventions could be scaled up to a national level. So the Interact study sites, as I said, were on Jakarta and in Bali. The target population is basically everybody who comes to the clinic and wants to be tested for HIV, and we're targeting first-time testers and also returning testers. And we're offering them, in addition to standard testing, gene expert testing. So this is the design, so people are followed up over time. They are invited to come back for HIV screening regularly. We're not forcing them, we're just encouraging them just like normal. And if they are diagnosed with HIV, we're also following them during their treatment. And that enables us to create cascades of care. So this is a complicated slide that shows the testing algorithm. The boxes in yellow are the additional testing that happens in addition to the normal testing on the right. On the right, where you see antibody testing,
and then the result of that may be an established HIV because antibodies are present. But if that test is negative, we will do a what is called a risk score, looking at certain specific risk behavior or symptoms, and then classify a person into being high risk or low risk, and based on that test the person point of care with an expert test, or we use a pooled approach to save costs, which basically means that the test result will be available the next day. So enrollment is going quite well. You can see that there is a dominance of the Jakarta side because Globalindo side has been just seeing so many clients, and we see that we have an HIV positivity rate in the study of 5.5%, which is a bit lower than the overall clinic proportion. So we are trying to fix that and make sure that everybody is invited for the study. And these are the results to date. So this is still ongoing. We have diagnosed 84 people with HIV with an antibody test. 4 persons were diagnosed with an expert qualitative test, and 2 were diagnosed in the pooled test approach for the low-risk group. In total, 6 acute infections. And that may sound like a small number, but it is actually quite interesting if you look at it proportionally. So if you say 6 infections that were normally not diagnosed are now being diagnosed, okay, that adds a percentage of 7% extra diagnosis. So it's quite a big increase of people diagnosed with HIV, and that can lead to potential impact. And we have to model that, like what could that mean for interventions? This is a case study. I will just skip that for because Professor Pan has given me a note. Self-reported risk populations, it's clear that the people that are diagnosed with HIV in our cohort are mostly self-reported to be MSM, but they also indicate other categories. So some people indicate more than one category, and that's why you see blue and also in other categories. Self-reported acute HIV risk factors. There is a report of, I have to look here to the small font, weight loss, fever, lymph nodes, oral thrush, and can't read it. Receptive anal sex, of course. So these are all risk factors that are known to be risk factors, but they're just confirmed in this specific population. And then we're trying to construct screening cascades like this. This is, of course, work in progress, and we hope that the bars on the right, which is the second visit, are going to increase, and a third visit, and that we see a success of people being actually fully screened and followed up. And then a care and treatment cascade, which is the ultimate outcome, to see that viral load suppression is very high, and they will be as high as the people linked to care. Then I will skip the PrEP discussion because this was just a remarkable finding that we already see about 8% of the people in this cohort to be reporting that they have used PrEP. And that is something to keep an eye on, like what is happening to these people. We already have a few participants who have been diagnosed with HIV despite that they report to be on PrEP. And that is, I think, very important for Indonesia to be intensely looking at. Then there is a community engagement strategy around this to make sure that we engage with the community, involve them, and that this also leads to more uptake. People are aware that this opportunity is there, and they're actually invited to come for testing and be part of this project. And in conclusion, Interact data will be used for more social science studies to understand better why things work or don't work. We have some barriers for sure. Mathematical modeling to look at how this would look if you do this at scale. And then cost effectiveness analysis, that's interesting for policymakers. How much does it cost to test more people if you can then prevent infections? I think it will be very cost effective, but that's something we have to do the calculations for. Implementation research, I believe, is crucial to adapt these kind of innovative interventions to the local context, because the context in Indonesia is completely different to London and Amsterdam, where this has been successfully tried. We need impact evaluations to look at PrEP, as I mentioned. And then last but not least, to see if this is successful, can it be integrated into a wider, large-scale interventional model that is driven and supported by the Ministry of Health, that also includes public sites, Puskesmas mostly. And I think that would be a very interesting next stage to look at if we come with some first findings from this project. Thank you very much, and very nice to be here today. Thanks. Thank you, Rep. Please have a seat first. Saya mengencourage teman-teman untuk sambil minum teh atau kopi, ambil dibawa ke ruangan, karena
kita sepertinya tidak akan ada break untuk special time untuk minum teh atau kopi. Kalau minum air silahkan, berkelanjutan boleh di meja masing-masing. Nah, tadi kita sudah mendengarkan edukasi pada adik-adik sekolah dan juga remaja di Bandung. Kita sudah mendengarkan bagaimana CBS, Community Based Screening dan Self Testing dikerjakan dan apa problemnya serta teknologi informasi yang sebaiknya digunakan ke depan. Kita sudah mendengarkan penelitian tentang akut HIV infection yang sedang berjalan, dan sekarang kita akan melihat sebenarnya seberapa besar masalah HIV pada kelompok LSL di Indonesia, karena sebagian besar pembicara dari pagi menyebutkan ada epidemi yang khusus pada kelompok ini dan kita punya problem yang harus di-tackle segera. Nah, jadi kita ada laporan atau studi yang akan disampaikan oleh Brigita Wardani MPH, seorang peneliti muda yang baru mungkin 3-4 tahun terakhir terjun dalam penelitian HIV tapi sudah mengelola studi longitudinal. Silakan maju ke depan, jangan lama-lama, kita terbatas. Akan menyampaikan tentang insiden HIV pada kelompok LSL di Indonesia dari penelitian longitudinal di Jakarta dan Bali. Silakan, 10 menit, tidak boleh lebih. Siap, Prof. Saya pinjam. Selamat sore Ibu Bapak Kakak adik sekalian. Kalau saya jadi fasilitator sekarang saya ajak chicken dance, tapi saya dibatasi 10 menit. Oke, saya langsung saja. Insidensi HIV pada populasi kunci LSL dan transpuan dengan cara yang murah, yaitu kami mengolah data yang sudah ada, SIHA, retrospektif. Tapi yang kami follow, yang kami ikuti adalah yang HIV-nya negatif. Jadi HIV negatif cohort. Murah karena kami tidak usah memfollow, tapi tetap ada, nanti di bagian limitation akan saya sampaikan bagian apa saja itu. Oke, tidak ada insiden data setahu kami yang dari longitudinal data HIV negatif cohort, kalaupun ada limited. Nah, aside from the existent HIV prevalence kan banyak ya, kita mendengar banyak di berbagai studi. Tetapi kalau HIV incident dari data longitudinal mungkin dalam pemahaman kami ini termasuk yang pertama. Seperti itu. Objektifnya tidak jauh dari menentukan HIV prevalence, faktor-faktornya apa saja, kemudian insidensnya, dan faktor-faktor yang terkait dengan HIV insidensnya. Sekali lagi kami memfollow untuk data retrospektif yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Data Bali ini melibatkan 4 klinik di Gianyar, di Badung, dan di Denpasar. Kemudian di Jakarta kami melibatkan 1 klinik. Saya mohon izin untuk tidak menyebutkannya. Bali Januari tanggal 1 sampai 2017 sampai 2019 31 Desember 2 tahun. Jakarta Januari 2018 31 Desember 2020 2 tahun juga. Masa observasinya. Back to the future. Oke. Inclusionnya jelas, MSM kemudian transpuan mendatangi 5 klinik partner kami dan berusia 18 tahun ke atas di Bali dengan periode seperti yang sudah saya sebutkan. Prosedurnya lewat ya. VCT biasa, kunjungan VCT biasa. Prosedurnya berdasarkan tata laksana nasional untuk VCT. Tidak jauh berbeda di ke-5 klinik karena memang sudah melayankan dengan baik. Pertama, HIV prevalence yang kami tentukan, mohon maaf saya terbatas waktu, dan faktor associated dengan HIV prevalence-nya seperti sudah saya sampaikan. Operasi tidak tersedia, oke. HIV incidence itu tentu akan kami calculate, kami hitung, bukan akan, telah kami hitung berdasarkan perhitungan person years of follow up. Nanti akan ada yang secara overall 4 tahun untuk 2 kota, untuk 4 tahun masing-masing, dan secara overallnya seperti apa. Dan faktor-faktor yang terkait dengan insidensnya, terkait dengan prevalensinya di awal, dan dengan insidensnya ketika kami sudah memfollow lewat longitudinal study. Oke, ke Jakarta kita sekarang. Tapi dimulai dengan data, apa tadi? Baseline. Jeng. Jadi data kami banyak.
Terima kasih dengan klinik kami di Jakarta ada 5.000 data. Tadi kalau Bapak Ibu adik-adik memperhatikan, judul saya tuh MR Preview Study karena kita memang cuma melihat data MR. Sangat murah, sangat bisa dilakukan. Dengan beberapa exclusion kami yang indeterminate hasilnya kami keluarkan. Kemudian pada akhirnya kami memperoleh 1.205 yang akan dilihat kaitannya dengan prevalensi di baseline. Kemudian exclude lagi yang masih negatif di baseline dan kami meminggirkan cukup banyak yang hanya 1 kali tes dalam periode studi. Bayangkan, kami meminggirkan 2.580 orang yang hanya dalam 3 tahun itu tes cuma 1 kali. Cukup banyak. Dan yang stay dalam studi dari 5.000 akhirnya yang bisa kami follow dalam masa studi di Jakarta adalah 1.418 dengan rata-rata repeat test itu 2-9 ya, di antara 2-3 untuk repeat testnya. Positif di baseline, apa yang terjadi? Nanti Ibu Bapak cuma akan manggut-manggut, oh iya ya betul hipotesis kita, oh iya ya betul hipotesis kita. Oke, yang pertama ini sekali lagi Jakarta positif di baseline di dominasi usia muda ya Ibu Bapak ya. Yang warna kuning, saya lanjut juga, tolong diperhatikan di bagian yang tes, ini semua data visit itu sebenarnya bagus sekali untuk dibaca. Voluntary-nya itu 47,5 lebih besar yang dirujukkan. Dan ini semua adalah yang positif di baseline. Lebih banyak yang dirujukkan yang akhirnya positif. Kemudian kalau tentang proporsi saya tidak bisa berkata banyak, memang kondisinya seperti itu. Education. Perhatikan warna pink ini nanti akan bergeser di bagian yang longitudinal. Pink itu high schoolers. Kemudian working. Rupanya di Jakarta ini, klinik Jakarta ini atraktif untuk mereka yang bekerja dan berusia muda. Kemudian lulusan SMA. Nah ini Ibu Bapak lihat, cukup besar yang warna hijau itu adalah never had tested before. Jadi ketika di baseline dia nggak ada ceritanya dulu pernah tes atau tidak, dia menjadi positif. Cukup besar, 56,8%. Oke, motivasi itu tesnya kalau berdasarkan hasil SIHA, VCT itu lebih banyak yang statusku apa ya, curiosity terhadap status masing-masing. Resiko prior to test sangat banyak di bagian condomless AIDS intercourse, anal intercourse, maaf. Oke, itu baseline prevalensi. Sekarang saya masuk ke longitudinal datanya. Masih sama, proporsinya lebih banyak di usia 25-30 tahun. Tapi tolong perhatikan, voluntary-nya makin banyak, sangat signifikan, 60%. Apakah mau garis lurus ketika orang datang sendiri dengan kemauan sendiri, artinya punya kesadaran bagus terus kemudian bisa menghindari terinfeksi, itu tentu perlu penelitian lebih lanjut. Tapi cukup menarik bahwa oh iya ya, untuk manggut-manggut saja. Oke, tadi terasa ya pergeseran yang tadi 56 ternyata yang menjadi university makin lebih banyak di bagian yang negatif di baseline. Kemudian working masih kurang lebih sama. Nah, yang never had tested before menjadi sangat sedikit, relatif lebih sedikit daripada yang di awal. 5 menit lagi, siap. Kemudian Jakarta masih sama curiosity test, saya lewatkan ini saja saya cerita. Secara umum di Jakarta, HIV incidence rate untuk tahun 2018 sampai 2020 adalah 9,39 PY per 100%. Ini cukup concerning ya, karena di atas estimasi nasional. Oke, ini yang rate di 2018, 19, 20 itu masih di angka 9. 2018 apa yang terjadi di tahun itu? Mungkin Bapak Ibu tahu 18,3% incidence rate di Jakarta. Mungkin lagi galak-galaknya program penemuan, saya kurang tahu, perlu studi lebih lanjut. Oke, kembali ke Bali. Oke, dari 2.800 medical record yang direview, bersisa hanya 873 yang masuk ke longitudinal study, yang kami tepikan cukup banyak, hampir 50% lebih. Dari 2.000 tersisa 800 yang kami ikutkan dalam analisis longitudinal,
Repeat testnya kurang lebih sama 2 sampai 12 itu untuk range-nya, tapi di tengah-tengahnya sekitar 3 kali di antara 800 orang ini repeat testernya. Positif di baseline. Oke, kita ngomong prevalensi lagi. Kurang lebih sama untuk proporsinya, tapi khusus untuk Bali positif di baseline hampir sama ya, 47-45% antara ingin dia datang karena dirujuk atau dengan kesadaran sendiri. 2 menit siap. Oke. Studi kurang lebih sama, not working. Nah ini perhatikan, yang tidak pernah tes sebelumnya itu cukup besar. Ya itu mungkin alert. Ayo dong rajin tes dong, biar kesadaran tinggi, terus nanti akan tercermin dalam statistik ini. Oke. Ini yang longitudinal, lagi-lagi yang longitudinal. Yang 800 orang tadi volunterinya naik. Ya, orang yang sadar dengan sendirinya untuk tes biasanya memiliki awareness yang bagus untuk menjaga kesehatan masing-masing. Teorinya seperti itu, statistiknya seperti ini. Apakah mau digandengkan? Perlu studi lebih lanjut. Ini tidak jauh berbeda, tapi tolong lihat yang ini. Bergeser ya, yang tadi dominan hijau tua, sekarang dominan yang pernah tes sebelumnya. Artinya rajin tes. Ini saya skip. Nah ini yang untuk Bali, relatif lebih rendah daripada Jakarta. Apakah kemudian kasusnya memang lebih sedikit atau memang programnya lebih baik? Perlu? Tidak boleh semudah itu untuk berkata-kata ya. Oke, rate secara umum pada 2 tahun itu 7/100 PY. Apa itu PY? Wak PY? Bukan, person years ya. Oke, 2017 rate-nya 11, 7, 6 di Bali. Apakah ada perbaikan? Saya kembalikan ke pemirsa dan hadirin sekalian. Oke, ini hanya ilustrasinya saja. Tidak perlu dicermati karena saya sudah membuatkan kesimpulan. Untuk faktor yang terkait dengan HIV baru atau insidensnya di Jakarta itu usia. Semakin tua usia, semakin rendah kasus barunya. Di Jakarta ternyata latar belakang pendidikan itu terkait dengan rendahnya insidensi. Sekarang kita ke Bali, apa yang terjadi? Sama, usia juga mempengaruhi, semakin senior, semakin rendah insidensinya, dan tidak terkait dengan pendidikan, tapi dengan siapa yang voluntary datang dan siapa yang di-refer. Lebih banyak yang positif ketika dia di-refer. Challenges-nya, kami nggak follow up secara rutin, jadi kami nggak bisa maksa orang itu untuk punya sekian visit. Kalau ini kan pasrah tadi, 800 dari 2.500 yang nggak punya multiple test. Kemudian data mergingnya dari berbagai klinik tentu sangat challenging, disability bias-bias tertentu. Kemudian karena ini cuma di Jakarta dan Bali itu pun cuma 5 klinik, pasti tidak represent ke MSM dan TG se-Indonesia. Diskusinya tentu saja 5 klinik ini sepertinya memang menarik untuk MSM yang masih muda, single, employed, dan di bawah usia 40 tahun dan memiliki risiko CLI. Kemudian concerning rise itu tadi sudah saya paparkan, dan higher risk profile, seolah-olah Jakarta higher risk profile, tapi karena memang kliniknya memang bertarget. Saya nggak berani lihat Prof, nanti di stop. Oke. Kemudian orang yang datang itu dengan prior symptom ya, more likely to positif kalau sudah datang dengan gejala ini mah sudah. Tapi nggak cuman hipotesis, data pun menyatakan seperti itu. Dan being referred to test itu semakin menjadi negatif sangat mungkin. Higher education associated, kemudian prior HIV testing juga associated. Oke, ini sudah saya sampaikan. Nah, ini dia. Effective strategies. Ayo increase prevention awareness di antara para populasi yang muda, sudah disampaikan tadi di presentasi awal. Regular dan early testing, dan ini PrEP awareness dan demand creation program, scaling up implementation to include lebih banyak distrik, sudah kita mau jalankan. Kemudian also buka cakupan baru untuk younger population than 18, lebih muda dari 18. Gimana caranya? Memang sudah ada di Permen
2322, tapi implementasinya yang real seperti apa, kalau itu bisa diberikan tata laksana sepertinya akan sangat memudahkan untuk pelaksanaan di lapangan nanti. Itu saja, terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Prof. Pandi. Satu lagi. Ya kan di sana nggak perlu mic. Makasih, kita tolong untuk berikutnya saya mohonkan Prof. Rab, Gita, Mbak Mawar naik ke depan biar kursinya bermanfaat. Silakan. Ya. Silakan. Urusan bayar urusan panitia. Gita, jangan lari, silakan cepat. Jadi JPHIV memfasilitasi peneliti muda untuk muncul ya. Ini contohnya Gita nih, saking bersemangatnya nggak mau lihat saya. Makasih, saya di sini aja ya, dekat-dekat, agak mendekat karena nanti fotonya jelek kalau terlalu jauh. Kami membuka 3 pertanyaan untuk teman-teman yang hadir secara luring. Prof. Bekti silahkan Prof. Nanti dijawab sekaligus mungkin. Yes, silahkan langsung Prof. Tak mau? Ya, makasih. Supaya cepat langsung bertanya pada Mas, mohon maaf namanya lupa, Anom ya. Penelitiannya menarik sekali karena menurut saya self testing itu akan menjadi trendy di kedepannya. Jadi kita harus memperhatikan ini. Hanya yang jadi pertanyaan adalah kenapa mereka diharuskan melapor gitu? Karena ini adalah self test voluntary. Ya kalau dia mau melapor, saya sebaiknya melapornya juga voluntary. Mau lapor apa kagak terserah. Tetapi kita mengingatkan, bisa nggak gini ya? Kita ngingatin ke mereka bahwa ini tuh screening doang loh, dan kalau kamu positif, kamu harus dikonfirmasi lagi dan kamu bakal dapat obat gratis gitu. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Makasih Prof, disimpan dulu jawabannya. Satu lagi. Oke, Mbak Putu silakan. Ini kita nggak punya mic berdiri loh di tengah-tengah ini. Beginilah kalau acara serba mendadak ya. Apresiasi terkait dengan beberapa peneliti. Lanjut ke Anom ya. Tertarik juga dengan SHM karena nanti rekomendasi rencana tahun depan juga tugas saya juga SHM dok, terkait dengan notifikasi pasangan. Poinnya adalah yang menarik itu SIHA dan SIMS itu. Rekomendasi ini sangat menarik untuk reportnya ya. Kenapa report? Karena berkaitan dengan donor ya. Ya segera lebih Pak begitu. Putu, segera. Ya, poinnya adalah rekomendasi ini bisa enggak reportnya itu jadi satu gitu ya. SIHA dan karena kan kayak tadi validasi data. Nah, validasi data dari dulu kita validasi data gitu ya dok ya. Kurang lebih begitu. Jadi ini mudah-mudahan jadi rekomendasi bahwa SIM dan SIHA ini validasi datanya mekanismenya seperti apa, karena saya nanti PR-nya adalah SHM juga notifikasi pasangan ke heteroseksual juga, itu juga PR tahun depan gitu. Kurang lebih gitu Prof. Ya. Silahkan satu lagi. Ya kita nanti buka periode 1 lagi ya. Baik, terima kasih. Saya tanyakan ke Mbak Mawar tentang penelitian lollipop tadi. Saya tertarik sekali dengan kata enabling environment study, apa saja yang diteliti di situ dan tadi belum disebutkan. Terima kasih. Oke, jadi ada 3 pertanyaan dulu. Untuk Anom ada 2 pertanyaan, Mbak Mawar 1 pertanyaan. Silakan Anom dulu, ada 2 pertanyaan berkaitan dengan apakah harus memang dilaporkan dan integrasi laporan dalam satu. Baik, terima kasih Prof. Bekti atas pertanyaannya. Nah, waktu tadi statement saya adalah dalam konteks program ketika CBS ini dibiayai penuh oleh pemerintah, jadi dari sisi logistik memang harus dilaporkan, seperti itu Prof. Jadi memang konteks studi kenapa harus dilaporkan itu agar manajemen logistiknya bagus gitu. Jadi itu konteksnya, tetapi sesuai dengan arah pengembangan mungkin karena sebenarnya kan yang paling penting adalah orang tahu statusnya.
dan dia tahu kemana mengakses, kan gitu sebenarnya. Jadi saya berpikirnya mungkin SHM ini seperti tes kehamilan mungkin ya. Jadi kalau misalkan sudah tahu hamil apa yang harus dilakukan, nah demand creation itu mungkin yang perlu didorong gitu. Tetapi ketika studi ini dilakukan, konteksnya adalah penerimaan CBS ini masih rendah karena masih ada kebingungan gitu. Seperti tadi edukasi di masyarakat HIV tidak menular melalui air liur, tetapi kenapa tesnya pakai air liur gitu. Jadi itu yang masih menjadi kebingungan gitu. Jadi mungkin seperti itu Prof. Saya koreksi tadi bahwa ini harus dilaporkan dalam konteks program untuk manajemen logistik, seperti itu mungkin Prof ya. Pertanyaan yang kedua tentang yang integrasi. kedua terkait dengan usulan integrasi. Jadi ada satu sistem memang nah satu sistem ini kalau konteks ideal kan satu aplikasi gitu. Tetapi tidak mungkin yang sudah berjalan ini dihilangkan. Nah, buat ini bisa interoperability-nya gitu ya. Jadi masing-masing aplikasi yang ada, misalkan SIM-S atau aplikasi A, B, C, D, E itu bisa sinkron dengan CBSIH seperti itu. Jadi itu usulannya sih dari studi ini Ibu Putu. Apa kira-kira sudah cukup menjawab? Cukup saya rasa. Pak Mawar silahkan. Kali ini moderator punya kuasa. Kejam sekali ya moderatornya. Silahkan. Baik, terkait dengan enabling environment itu tadi sebenarnya memang dilakukan ketika dilakukan intervensi program Lollipopnya sendiri. Bentukannya adalah pengumpulan stakeholders, kemudian memastikan dukungan dan kebijakan stakeholders yang bisa mendukung pelaksanaan program. Jadi tidak ada langsung kaitannya terhadap survei yang kita lakukan, tapi menjadi dasar bahwa apakah kegiatan yang dilakukan itu memang sudah bisa diterima oleh stakeholder secara umum atau belum. Itu sih Pak. Oke, makasih Mbak Mawar. Kita akan berikan slot pertanyaan hanya kalau bertanya ke Mbak Gita dan Prof. Raf. Oke, silahkan Dr. Mono. Ke Mbak Gita ya, karena tadi ngomongin Jakarta ya kan, dan katanya Jakarta tadi itunya lumayan tinggi ya. Yang pertanyaan saya yang pertama itu adalah tadi kan hanya di klinik Globalindo, apakah itu bisa menggambarkan Jakarta secara keseluruhan gitu ya? Soalnya tadi ngomongnya Jakarta itu bukan klinik Globalindo gitu. Jadi tapi saya yang punya Jakarta kayak kok Jakarta ya, orang klinik Globalindo doang gitu. Itu sih yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kita sudah pakai SIA 21 yang mana datanya sudah data individu gitu ya. Apakah data penelitian ini bisa di scalable jadi lebih besar lagi tingkatnya tingkat provinsi, karena kan kita punya data individunya yang lebih baik gitu ya. Kan tadi kan hanya di tingkat klinik aja. Jadi apakah ini bisa ditingkatkan lagi di tingkat provinsi misalnya, karena kita punya SIHA yang sudah tingkat individu seperti itu. Satu lagi boleh ya Prof? Satu aja. Ke Prof. Raf? Ada yang bertanya ke Prof. Raf? Oh, silakan Mas Aang. Mohon maaf ya, biar adil ini, biar semua pembicara dapat pertanyaan. Ya Silakan, Prof, saya menanya tes and treat kan sudah kebijakan ya, bisa ngerti kan ya? Oh, Anom translate. In English please Mas Aang, in English. No, the test and treat is already become what is policy in Indonesia. So the study also longitudinal study has been conducted actually in several other district, actually not only in Jakarta, and we have also the technology for recency testing to identify what is the early infection kind of that, or early incidence kind of that. How does your study can match with that? First is the policy, and did you use the kind of technology for the recency test also for identifying the new infection? Thank you. Thank you Mas Aang, good question. Gita first. Siap. In bahasa. Siap. Dok, terima kasih pertanyaannya. Tentu saja tidak bisa judul lokasi itu karena saya harus masking efek, tapi tetap juga harus melaporkan dan tetap nyolong fokus. Jadi saya tetap pilih kata Jakarta. Tentu saja tadi saya di bagian diskusi sudah menyampaikan bahwa seolah-olah Jakarta itu high risk profile karena memang klinik Globalindo, saya buka nama akhirnya.
Karena memang di situ seperti saya sampaikan attract young MSM and transpuan pada usia muda yang single dan bekerja dengan latar belakang seperti itu. Kebetulan saja ngumpul di sana. Jadi seolah-olah Jakarta high risk profile. Itu sudah saya sampaikan di discussion. Terus tentang si H21, oh sangat cantik. Ini seperti ingin nyenggol, hai ini ada sitting data, kalau misalnya mau olah, ayo bisa, datanya ada di situ dan bisa menarik seperti ini. Anda tertarik? Silakan hubungi. Silakan. Cukup, makasih kita. Cukup. Silakan, Rap. Yeah. I think it's a very good question. So recency testing has also been applied as a way to improve early detection of early infection. I think I'm not an expert on the recency testing. Yeah, I think I'm not an expert on the recency assay recency assays, but they're also not perfect, so they also miss infections. I have to look into the literature to see the comparison between if you apply a molecular test compared to the recency assays, like avidity assays. But I think it would be a very useful comparison to do. I think in the end it's about it's not only about how accurate they are, but also how feasible it is to do this at scale. So if it's possible to roll out recency assays across the public system and in routine care, that's a great thing. I think to use the Gene Expert has the huge advantage that it's already quite a widespread system, but the cost is the issue. So if you can reduce molecular testing, for example with pooled testing, that would be an alternative to recency testing. But I don't have a final answer. I think it needs a good comparison and find out what is more cost effective for your setting. Okay, thank you, Rap. As long as we know that there are two countries in Southeast Asia, I think that apply recency testing, Thailand and Cambodia, and they said that they use the recency testing for early HIV infection. But yes, of course, we need more comparison to conclude the issue.